saya Adila Sinta Mulyanti 11920600002. Nama saya Desriantini 119206002. Saya Dika Pradana dengan NIM 1192060025. Saya Fadila Syifantini dengan NIM 119206034. Saya Fauzenia Aulia dengan NIM 11920600037. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui laju pertumbuhan tanaman menggunakan alat auxonometer. Auxonometer ialah alat untuk mengukur peningkatan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ialah peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup. Makhluk hidup yang berupa pertambahannya ukuran seperti volume, massa, dan tinggi. Nah, yang bersifat irreversibel dapat diukur secara dinyatakan secara kualitatif. Pada pertumbuhan dilakukan pengukuran panjang maupun berat sebelum atau sesudah pertumbuhan. Dalam kasus auxonometer, ada kabel tipis yang dipasang pada puncak tanaman atau pada satu ujung tanaman dan beban mati yang di ujung lainnya. Nah, untuk melihat ketika kontrol yang dibutuhkan dengan benar tersebut. Ini terdapat tiga variabel. Yang pertama, variabel kontrol untuk pengukuran tumbuhan, variabel bebas untuk volume massa tinggi, dan variabel terikat untuk mengukur pertumbuhan memanjang suatu tanaman. Yang terdiri atas sistem kontrol yang dilengkapi jarum penduduk pada busur, skala atau jarum yang dapat menggaris nada silinder memutar. Pertanyaan penelitian ini, apakah pada tanaman kecepatan pertumbuhan dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut dikur tumbuh atau auxonometer? Perkembangan tanaman dapat dilihat prosesnya pembentukan jaringan seperti apa dan organ tanaman tersebut seperti apa. Nah, hipotesis yang didapat berdasarkan pernyataan atas, kelompok kami mampu berhipotesis terkait penelitian pengukuran pertumbuhan pada tumbuhan ini. Halnya pada tumbuhan dilakukan pengukuran panjang maupun berat sebelum dan sesudah pertumbuhan. Satunya mengetahui pertumbuhan pada tumbuhan dilakukan pengukuran panjang maupun berat sebelum dan sesudah. Pada praktikum kali ini, kelompok kami menggunakan alat dan bahan yang sangat minim biayanya, yaitu alat bahan yang digunakan yang pertama ada papan bekas, kayu bekas, meteran, gunting, gergaji, kampak, paralon, hamplas, golok, gagang cat, penggaris motif angka, spidol permanen, alat pemberat, benang kasur, kail, paku, dan juga lem. Selanjutnya langsung kepada langkah kerja, yaitu langkah kerja yang pertama mengukur kayu. Setelah diukur, lalu kayu ini dipotong. Satukan kayu yang telah dipotong dengan alas yang sudah tersedia menggunakan paku. Selanjutnya buat as dari kayu kecil, ukur sesuai ukuran roda dan amplas permukaannya agar halus. Potonglah pipa kecil menggunakan gergaji. Lalu pasangkan pada roda dari sidi bekas. Jangan lupa dilem agar menempel dengan kuat. Langkah selanjutnya menuliskan ukuran pada kayu yang sudah berbentuk lingkaran. Selanjutnya kuatkan tulisan dengan spidol permanen agar ketika digunakan tidak terhapus. Langkah selanjutnya rekatkan jarum pada roda menggunakan lem. Setelah itu satukan pada roda yang telah memiliki ukuran. Langkah selanjutnya membuat pemberat yang diikat dengan bola kasur, yang salah satu sisinya terdapat pemberat dan satu sisinya lagi terdapat kail. Setelah itu alat siap digunakan dengan sisi kail mengait pada tanaman, lalu pemberat sebagai pembanding,
dan kita bisa mengamati laju pertumbuhan setiap harinya. Baik, di sini saya sudah membuat alat yaitu auxanometer yang memang dengan alat dan bahan yang sangat sederhana dan bekas. Nah, di mana di sini sudah dilihat ya oleh teman-teman semuanya. Jadi kalau semisal di sini pertumbuhannya lancar, maka nanti ini penunjuknya akan berada ke arah atas, baik itu ke arah 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Kita akan mengamati pada 1 minggu ke depan, di mana nanti saya akan merubah untuk tanamannya yang memang tanamannya itu bisa dipanen dalam beberapa bulan, sehingga pertumbuhannya pun bisa secara merata gitu ya, sehingga nanti akan ada pada angka-angka yang ada di tertera pada ini. Semangat semuanya. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan melakukan praktikum pertama pada hari ini, yaitu menggunakan tanaman selada. Nah, tanaman selada ini kita akan amati selama 7 hari dengan menggunakan alat yang sudah kita buat, yaitu auxanometer. Nah, pertama-tama adalah kita akan kailkan pengail ini ke selada ini, dan ini harus mencapai titik 0 dulu ya, seperti ini. Nah, nantinya setelah 7 hari ini, setiap harinya nanti akan tumbuh dan untuk penunjuknya ini akan naik ke atas seperti itu. Nah, baik, di sini saya juga sudah ada di luar ruangan sehingga terpapar sinar matahari secara langsung seperti ini. Nah, setelah dikailkan seperti ini, kita akan lihat bagaimana pertumbuhannya dengan menggunakan alat auxanometer ini. Nanti kan kita akan melihat bagaimana sih pertumbuhannya, dan nantinya jarum ini akan bergeser ke arah 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita akan tunggu selama 7 hari bagaimana perkembangan dari tanaman selada ini, dan ini langsung ya terpapar sinar matahari seperti ini. Bismillah, saya akan menjelaskan terkait pembahasan pada praktikum kali ini, yakni praktikum auxanometer. Nah, pada dasarnya pertumbuhan itu merupakan suatu peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada semua makhluk hidup di muka bumi ini, di mana pertumbuhan itu dapat berupa pertambahan ukuran seperti volume, massa, dan tinggi, dan bersifat irreversibel, artinya tidak dapat kembali ke asal. Nah, pertumbuhan itu dapat diukur serta dinyatakan secara kuantitatif. Dwi Chosoputro 1986. Di mana untuk mengukur kecepatan pertumbuhan suatu tanaman itu dapat menggunakan alat auxanometer. Ya, dapat dibuat secara sederhana menggunakan alat dan bahan yang tentunya mudah didapatkan. Auxanometer ini pertama kali ditemukan oleh William Dochforth 1894, yang mana auxanometer ini adalah suatu alat untuk mengukur pertumbuhan pemanjangan pada tanaman yang terdiri atas sistem kontrol yang dilengkapi jarum penunjuk pada busur skala atau jarum yang dapat menggaris pada silinder pemutar. Nah, menurut Aryulina DKK 2004, pertumbuhan pada tumbuhan itu dapat dikelompokkan menjadi dua, ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Pada praktikum kali ini, tanaman yang digunakan untuk diamati kecepatan pertumbuhannya adalah selada bokor dengan nama latin Plactuca sativa, yang merupakan salah satu jenis sayuran yang mengandung gizi yang cukup tinggi, yang mana pengamatan ini dilakukan selama 7 hari, dimulai dari hari Jumat tanggal 12 November 2021 sampai hari Kamis 18 November 2021. Nah, pada hasil pengamatan pada hari pertama, yakni Jumat 12 November 2021 itu,
laju pertumbuhannya pastinya masih tetap 0 ya, karena kan baru ditanam di pot. Jadi tanaman itu masih dalam proses pertumbuhan, jadi belum mengalami laju pertumbuhan, dan pada alat aksanometernya juga masih menunjukkan angka 0 cm. Kemudian pada hari kedua, pada hari kedua ini tanaman selada bokor itu sudah mengalami laju pertumbuhan yang ditunjukkan dengan angka 0,2 cm, dan warna daun pada selada bokor ini masih hijau muda. Nah, di mana menurut Campbell 1999 bahwa proses pemanjangan atau pertumbuhan itu disebabkan oleh pembelahan sel, dan pertumbuhan itu akan terus-menerus sehingga mendorong ke arah pemanjangan batang ataupun tunas. Nah, sehingga pada hari kedua ini tanaman selada bokor ini sudah mengalami laju pertumbuhan yang awalnya 0 menjadi 0,2 cm. Kemudian pada hari ketiga, tanaman selada bokor ini menunjukkan pertambahan laju pertumbuhan lagi yang pada hari kedua 0,2 cm dan pada hari ketiga ini menjadi 0,3 cm dengan kondisi daun sedikit kekuningan. Nah, kemudian pada hari keempat tanaman selada bokor menunjukkan peningkatan pertumbuhan lagi menjadi 0,5 cm dengan kondisi daun juga masih tetap sedikit kekuningan. Tetapi pada tanaman selada bokor sudah mulai tumbuh satu pucuk ya. Nah, kemungkinan daun berwarna sedikit kekuningan ini karena tanaman dipindahkan dari tempat asalnya ke tempat yang baru atau dipindahkan dari pot yang lama ke pot yang baru. Nah, sehingga tanaman itu akan beradaptasi dengan kelembapan tanahnya atau dapat dikatakan sebagai reaksi terhadap kondisi lingkungannya yang baru sehingga daun yang awalnya hijau menjadi sedikit kekuningan. Nah, bukan karena tanaman kekurangan nitrogen ya. Maksudnya, daun menjadi kekuningan itu bukan karena tanaman kekurangan nitrogen atau unsur N. Karena jika tanaman kekurangan nitrogen, maka menurut Salisbury dan Ross 1995, maka pertumbuhan tanaman itu akan menjadi lambat karena N itu merupakan salah satu unsur hara esensial yang berperan dalam struktur senyawa penting dan pengaktifan enzim. Nah, di mana pada hari ketiga dan keempat ini tumbuhan itu mengalami penambahan laju pertumbuhan bukan terhambat. Nah, apalagi disertai dengan munculnya pucuk pada hari keempat. Sehingga artinya tanahnya itu subur, di mana kesuburan tanah ini dapat mempunyai peran penting dalam menentukan tinggi rendahnya produktivitas tanaman. Selanjutnya pada hari kelima. Nah, pada hari kelima ini tanaman selada bokor menunjukkan peningkatan pertumbuhan menjadi 0,8 cm dengan kondisi daun juga masih tetap sedikit kekuningan dan tanaman memunculkan satu pucuk lagi. Kemudian pada hari ke-6, tanaman selada bokor menunjukkan peningkatan pertumbuhan menjadi 1 cm loh dengan warna daun sudah mulai sedikit hijau disertai munculnya beberapa pucuk lagi. Pada tanaman dengan pucuk yang sebelumnya sudah mulai membesar pada hari ke-4 tadi dan dari kelima tadi. Nah, laju pertumbuhan dari hari ke hari mengalami penambahan terus-menerus sehingga tanaman selada bokor ini terlihat semakin tinggi. Nah, hal ini dikarenakan pastinya selada bokor tanaman ini tuh mendapatkan cahaya matahari itu pas atau cahaya matahari yang diterima oleh tanaman ini bagus baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman selada bokor. Dan kelihatannya juga semakin bertambah tinggi. Kusmartono 2015. Oke, kemudian pada hari ke-7, atau hari terakhir ini tanaman selada bokor semakin terlihat tinggi. Atau mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 1,6 cm dengan warna daun mulai sedikit hijau disertai dengan munculnya pucuk lagi pada tanaman dan sudah mulai membesar. Nah, di mana pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ini juga tidak lepas dari faktor internal dan eksternal yang saling berhubungan. Faktor internal itu meliputi faktor genetis dan faktor fisiologis, hormon dan vitamin. Sedangkan faktor eksternalnya itu meliputi temperatur, cahaya, air, pH, oksigen, dan nutrisi. Selain itu, ketika tanaman mendapatkan cahaya matahari yang maksimal, tanaman selada bokor juga pastinya akan dapat berfotosintesis secara maksimal, di mana fotosintesis ini merupakan proses dasar pada tumbuhan untuk menghasilkan makanan, dan makanan tadi yang dihasilkan akan menentukan ketersediaan energi untuk pertumbuhan dan juga perkembangan tumbuhan. Sehingga pada hari ke-7, tanaman selada bokor ini sudah mulai menghijau kembali daunnya. Aryulina DKK 2004. Dengan demikian, didapatkan rata-rata kecepatan pertumbuhan tanaman selada bokor selama pengamatan 7 hari adalah 0,63 cm per harinya.
Oke, jadi kesimpulan pada praktikum kali ini, yakni praktikum auxanometer ini, bahwa pada dasarnya memang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman itu dipengaruhi oleh dua faktor. Ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal, di mana faktor internal ini merupakan faktor dalam yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan pada tanaman seperti gen dan hormon. Sedangkan faktor eksternal itu merupakan faktor-faktor luar yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman, seperti makanan, air, suhu, kelembapan, dan cahaya. Oleh karena itulah, pada tanaman selada bokor atau Lactuca sativa selama 7 hari ini mengalami laju pertumbuhan terus-menerus yang ditunjukkan dengan angka 0 cm pada hari pertama, 0,2 cm pada hari kedua, 0,3 cm pada hari ketiga, 0,5 cm pada hari keempat, 0,8 cm pada hari kelima, 1 cm pada hari ke-6, dan 1,6 cm pada hari ke-7, yang artinya rata-rata kecepatan pertumbuhan per harinya pada tanaman selada bokor Lactuca sativa ini adalah 0,63 cm, di mana dalam mengukur laju pertumbuhan tersebut itu menggunakan alat auxanometer yang dibuat sendiri secara sederhana dengan alat dan bahan yang mudah didapatkan. Dan fungsi dari alat auxanometer itu juga untuk memahami kaitan antara waktu dan pertumbuhan pada tanaman, proses pertumbuhan pada tanaman selada bokor Lactuca sativa.